wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianti Saparindah. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kegiatan KKN Mandiri ini saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Wahyu Hidayat MPD. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beliau yang sudah membimbing saya mulai dari siklus 1 sampai dengan siklus keempat ini. Dalam siklus ke-1 ini yaitu fokusnya pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Untuk sasarannya adalah 3 keluarga atau 3 wali siswa. Waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 2 Agustus sampai dengan 7 Agustus yang dilaksanakan di wilayah sekitar rumah saya di Desa Bojong Haluang, tepatnya di Kampung Cikondang. Dalam perencanaan kegiatan kali ini, saya mengunjungi 3 keluarga yang akan dijadikan sebagai 3 narasumber dengan data yang pertama yaitu Bude Lilis, wali siswa dari kelas 4 SD. Yang kedua adalah Ibu Eka, wali siswa dari 7 SMP. Yang kedua adalah Ibu Eka, wali siswa dari kelas 7 SMP. Untuk yang ketiga adalah Ibu Ririn, wali siswa dari kelas 6 SD. Untuk pelaksanaan kegiatannya yaitu yang pertama saya mewawancarai narasumber yang sudah bersedia dengan pertanyaan yang sudah saya siapkan sebelumnya, dan yang kedua adalah pengambilan video selama wawancara. Untuk hasil kegiatan pada siklus ke-1 ini kalian bisa saksikan pada video saya sebelumnya, bisa disaksikan di YouTube saya sebelumnya. Untuk kesimpulan pada siklus ke-1 ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dengan teknik observasi dan wawancara yang dilaksanakan pada masyarakat sekitar, bahwa ternyata banyak sekali kendala yang dihadapi oleh orang tua, seperti pada proses pembelajaran daring, siswa tidak selalu semangat dalam belajar atau dengan kata lain sudah bosan mungkin ya. Juga siswa tidak selalu fokus ketika pembelajaran daring. Kemudian guru juga terkadang hanya memberikan soal tanpa bisa menjelaskan materi terlebih dahulu, sehingga membuat pembelajarannya itu kurang efektif. Dan juga orang tua yang memiliki keterbatasan terhadap pengetahuan materi pembelajaran tersebut, sehingga hanya bisa mengandalkan internet saja. Juga bisa dengan kata lain ya menanyakan kepada orang lain. Rekomendasi yang saya berikan yaitu bagi siswa yang tidak mempunyai fasilitas HP, bisa ikut dengan siswa lain yang memang mempunyai fasilitas tersebut. Siklus kedua ini pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Sasarannya adalah 2 orang guru dari 2 sekolah. Waktu dan tempat kegiatannya itu dilaksanakan pada tanggal 9 sampai tanggal 14 Agustus 2021 di wilayah sekitar rumah saya yang bertempat di Desa Bojong Haluang. Perencanaan kegiatan yang saya buat dalam siklus kedua ini yaitu mengunjungi 2 guru yang akan menjadi narasumber dengan data sebagai berikut. Yang pertama adalah Ibu Sulastri SPD dan Ibu Sahida SPD dari SDN 2 Cibodas. Yang kedua adalah Ibu Gilang Kian Isaya MPD dari MTS Al Mubarokah. Dalam kegiatan wawancara yang sekarang itu berbeda mungkin ya. Untuk narasumbernya yang pertama itu saya mewawancarainya secara langsung atau bertatap muka. Namun untuk narasumber yang kedua itu saya melaksanakan wawancaranya secara Zoom meeting, secara online atau melalui Zoom meeting, dikarenakan jarak sekolahnya itu yang cukup jauh, berlokasi di Cianjur. Jadi saya melakukannya secara online. Untuk pelaksanaan kegiatannya dalam wawancara itu, yang pertama ya saya mewawancarai dengan pertanyaan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu pengambilan video selama wawancara. Untuk hasil kegiatannya juga bisa Anda saksikan pada YouTube sebelumnya di siklus kedua. Untuk kesimpulan pada siklus kedua ini, berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada guru dari 2 sekolah yang berbeda, mendapatkan hasil bahwa pembelajaran daring yang dilakukan selama masa pandemi ini
Untuk rekomendasi pada siklus kedua ini, saya memberikan usulan kepada guru untuk membuat video tutorial atau video beliau sedang menjelaskan materi lalu di-share kepada anak. Untuk yang kedua, diadakannya pembelajaran bergilir minimal seminggu sekali secara tatap muka namun tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Pada siklus ketiga ini yaitu kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Untuk sasarannya adalah 2 orang pengusaha UMKM. Dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus di wilayah sekitar rumah saya yang bertepatan di Desa Bojong Halang juga. Perencanaan kegiatan yang saya laksanakan pada siklus ketiga ini yaitu mengunjungi 2 orang pengusaha UMKM yang akan menjadi narasumber. Untuk narasumber pertama yaitu Ibu Yuyun dengan usahanya warung kelontongan, dan yang narasumber kedua adalah Ibu Dia dengan usahanya warung seblak. Pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan pada kedua narasumber ini yaitu saya mengunjungi langsung tempat usahanya dan pengambilan video juga. Untuk hasil kegiatannya bisa Anda saksikan pada video saya sebelumnya di siklus ketiga. Kesimpulan pada siklus ketiga ini yaitu berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada 2 pengusaha UMKM ini adalah pendapatannya itu yang relatif menurun akibat dampak COVID-19 dan sedang diberlakukannya PPKM, sehingga mengurangi peminat kian hari yang kian berkurang. Harapannya dari para pelaku usaha ini adalah semoga pandemi ini cepat berakhir supaya usahanya semakin terus berkembang untuk kedepannya. Untuk rekomendasi yang saya berikan kepada 2 pengusaha ini adalah supaya lebih kreatif lagi dalam menarik pelanggan dan menawarkan usahanya itu melalui media sosial agar jangkauannya itu lebih luas lagi. Untuk kesimpulan keseluruhan mulai dari siklus 1 sampai dengan siklus 3 adalah kesimpulannya yang dapat diambil dari kegiatan KKNM ini adalah seluruh kegiatan mengalami keterbatasan saat pandemi COVID-19 ini termasuk dalam sektor pendidikan juga kewirausahaan. Setiap sekolah melakukan pembelajaran secara daring, namun banyak kendala yang dialami oleh orang tua dan guru saat kegiatan itu berlangsung. Di antaranya adalah yang pertama adalah fasilitas yang kurang memadai, yang kedua adalah kuota internet yang terbatas, untuk yang ketiga adalah minat belajar yang menurun serta kurangnya pengetahuan orang tua dalam mendampingi anak. Begitu pula untuk para pelaku usaha yang terkena dampak negatif dengan menurunnya penghasilan karena kurangnya minat pembeli, sehingga harus lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usahanya. Sekian presentasi yang saya sampaikan dari siklus 1 sampai dengan siklus 3. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.